Halo teman-teman pembelajar yang pintar. Hari ini kita melangkah ke prinsip keempat dari reformasi. Sola Christus, hanya Kristus. Kalau sola scriptura menegaskan otoritas tertinggi, sola fide menekankan jalan keselamatan, dan sola gratia menunjuk pada sumber keselamatan, maka sola Christus menunjukkan siapa pusat keselamatan itu, Kristus saja. Mari kita kembali ke situasi abad pertengahan. Saat itu gereja menekankan bahwa umat harus datang kepada Allah melalui perantara, imam, sakramen, atau bahkan para santo dan santa. Kristus memang diakui sebagai juru selamat, tetapi seakan-akan akses kepadanya tertutup rapat kecuali lewat hierarki gereja. Reformasi menegaskan kembali ajaran kitab suci. Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan, satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Paulus berkata dalam 1 Timotius 2:5, karena Allah itu Esa dan Esa pula. Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Teman-teman pintar artinya apa? Artinya kita tidak membutuhkan mediator lain selain Kristus. Tidak ada imam manusia yang bisa menambah atau melengkapi karya keselamatan Kristus. Tidak ada ritual yang bisa menggantikan pengorbanannya di kayu salib. Hanya Kristus, solus Kristus. Secara teologis ini berarti, Kristus adalah jalan satu-satunya. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14:6. Karya Kristus sudah lengkap dan final. Di kayu salib ia berseru, Tetelestai, sudah selesai. Itu bukan sekadar kata terakhir, tetapi deklarasi bahwa keselamatan sudah tuntas. Tidak perlu ditambah lagi. Imamat Kristus bersifat kekal. Surat Ibrani menegaskan bahwa Kristus adalah imam besar yang hidup selama-lamanya dan selalu menjadi perantara bagi kita. Ibrani 7:24-25. Teman-teman pembelajar, dalam dunia modern kita juga punya perantara-perantara yang sering kita andalkan. Ada yang menaruh kepercayaan penuh pada motivator, tokoh rohani, bahkan teknologi atau ideologi tertentu, seolah itu bisa menyelamatkan. Tapi sola Kristus mengingatkan, hanya Kristus yang cukup. Mari kita refleksikan. Apa artinya hanya Kristus dalam kehidupan kita hari ini? ITU berarti ketika kita gagal, kita tidak perlu mencari pengakuan di tempat lain, cukup datang kepada Kristus. Itu berarti ketika kita bergumul, kita tidak butuh mediator buatan manusia untuk menjangkau Allah. Kristus sudah membuka jalan. Itu berarti identitas dan keselamatan kita tidak bergantung pada siapa kita, tetapi pada siapa Kristus bagi kita. Teman-teman pintar, sola Kristus bukan hanya ajaran teologis, tetapi sebuah kabar penghiburan, bahwa kita memiliki juru selamat yang cukup, pengantara yang sempurna, dan Tuhan yang setia. Jadi, mari kita pegang teguh prinsip ini. Hanya Kristus, hanya karyanya, hanya pengorbanannya yang menjadi dasar keselamatan kita.